Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tampilkan gambar sebuah jendela. Ada apa dengan gambar jendela di sini? Apa kaitannya dengan materi fisika yang kita bahas kali ini? Baiklah, coba kalian perhatikan atau mungkin kalian pernah memperhatikan pemasangan kaca jendela terhadap bingkainya itu tidak benar-benar pas. Kira-kira mengapa demikian? Konsep fisika apakah yang menjelaskan terkait peristiwa ini? Baiklah, langsung saja. Jawabannya, konsep fisika yang membahas tentang ini tidak lain adalah adanya pemuaian. Pemuaian mungkin bukanlah suatu istilah yang asing lagi buat kita semua. Pemuaian bisa kita artikan di sini tidak lain adalah bertambahnya ukuran. Bertambah ukuran suatu benda. Nah, di sini akan kita bahas lebih mendalam menjadi 3 poin nantinya. Di sini berarti ada pertambahan panjang, kemudian luas, dan volume. Nah, jadi pemuaian di sini dapat kita artikan sebagai bertambahnya ukuran benda akibat dipanaskan. Jadi penyebab dari pemuaian itu tidak lain adalah karena benda tersebut dipanaskan. Dipanaskan maka artinya di sini tidak bedanya dengan bertambah suhunya. Oke. Bertambah suhu artinya di sini mengalami kenaikan suhu. Nah, kenapa kita bedakan menjadi 3 pembahasan di sini, panjang, luas, dan volume? Pada dasarnya secara umum benda itu adalah 3 dimensi ya, yaitu mempunyai volume. Cuma nanti akan kita tinjau dari segi panjang karena pengamatan secara dominannya adalah panjang, contohnya pada kawat dan kabel. Maka yang akan teramati itu adalah perubahan panjangnya. Kemudian untuk luas di sini contohnya adalah kepingan atau luas ya, seperti plat logam. Nah, untuk volume ini pembahasannya lebih luas karena mencakup zat cair dan udara atau gas. Nah, di sini kita akan mulai dari yang pertama yaitu pemuaian panjang. Atau kita tuliskan di sini muai panjang. Nah, di sini kita contohkan, misalkan di sini terdapat seutas kawat atau kabel. Oke. Di sini dengan panjang mula-mula kita anggap atau simbolkan dengan L0, panjang mula-mula. Kemudian kawat ini kita panaskan. Nah, kita panaskan di sini sehingga artinya di sini kawat mengalami pertambahan suhu atau kenaikan suhu sebesar delta T. Nah, akibatnya kawat di sini akan mengalami pemuaian yaitu pertambahan panjangnya. Nah, digambarkan dengan yang diarsir di sini, ini adalah pertambahan panjangnya, pemuaiannya sebesar disimbolkan dengan delta L. Nah, kalau begitu panjang kawat sekarang tidak lain adalah kita simbolkan dengan LT, berarti adalah panjang awal ditambah dengan pertambahan panjangnya ya. Maka di sini jelas ya. Maka setelah mengalami pemuaian atau setelah dipanaskan di sini, panjang kawat bertambah panjang, yang panjangnya tidak lain adalah L0 plus delta L-nya. Nah, nilai delta L atau pertambahan panjang di sini bisa kita dapatkan secara matematis, perhitungannya itu seperti ini. Oke, kita tuliskan di sini. Pertambahan panjang ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu berbanding lurus dengan panjang awal dari kawat tersebut atau benda tersebut. Kemudian berbanding lurus juga dengan pertambahan suhunya. Artinya di sini semakin besar kenaikan suhunya, maka tentunya pemuaian terjadi juga akan semakin besar. Nah, kemudian dikalikan atau berbanding lurus juga dengan jenis dari bahan yang disebut dengan koefisien muai. Nah, di sini alfa itu menandakan koefisien muai panjang. Oke. Nah, koefisien muai panjang di sini, kita ambil contoh di sini. Ini tergantung jenisnya tadi ya. Artinya misalkan untuk aluminium, tembaga, kuningan, baja itu mempunyai nilai koefisien yang berbeda-beda, jenisnya berbeda. Nah,
apa dampaknya di sini? Oke, kita ambil contoh dalam perhitungan di sini. Saya gunakan warna merah ya. Nah, diketahui nilai koefisien muai panjang dari aluminium Al ya, itu adalah 2,6 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Jadi satuan dari koefisien muai itu adalah per derajat Celcius. Artinya apa? Setiap kenaikan 1 derajat Celciusnya itu pemuaian yang terjadi adalah sebesar ini, 2,6 kali 10 pangkat minus 5. Oke, nilainya sangat kecil di sini ya. Oleh karena itu untuk pengamatan fisik dari pemuaian pada benda padat di sini agak sulit ya, karena secara kasat mata itu tidak terlalu terlihat, apalagi kalau kenaikannya itu hanya kecil-kecil saja ya, hanya beberapa derajat Celcius. Nah, misalkan di sini kita bandingkan dengan tembaga. Oke, TB lah sini ya. Tembaga itu koefisiennya jauh lebih kecil, 1,7 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, di sini penting perbedaan di sini ternyata banyak sekali manfaatnya untuk dalam pemanfaatannya ke depan. Perbedaan-perbedaan koefisien muai ini tentunya menjadi alasan untuk pemilihan-pemilihan sesuai dengan fungsi dan tujuannya tertentu. Oke. Kemudian kita lihat di sini, kita ambil contoh. Apabila panjang awalnya di sini kita anggaplah 100 meter atau gunakan saja cm supaya angkanya lebih besar ya, 100 cm. Dan kemudian dipanaskan di sini, kenaikan suhunya ya. Nah, kenaikan suhunya terjadi dalam 200 derajat Celcius. Nah, selama tidak mencapai titik lebur ya, maka ini masih terjadi pemuaian ya. Nah, jadi ini masih jauh dari titik lebur aluminium maupun tembaga. Nah, kemudian dapat kita hitung di sini. Berarti pertambahan panjang yang terjadi pada apabila bahannya aluminium itu berarti L0 ya, 100 dikali 200 ya, L0 kali delta T. Maka sini 100 kali 200 dikali 2,6 kali 10 pangkat minus 5. Maka di sini tidak lain adalah, maka ini nolnya 10 pangkat 4 ya. Berarti 10 pangkat min 5 sisa min 1. Ya, berarti sini 0,52 ya, 0,52 cm. Nah, sedangkan untuk tembaga, untuk panjang awal yang sama dan kenaikan suhu yang sama, ini akan mengalami pemuaian, itu nilainya adalah, oke, kalau kita hitung dengan cara yang sama ya, maka 0,34 cm. Nah, di sini perbandingannya. Jadi jenis itu berbeda nilai koefisiennya, tentunya akan mempengaruhi juga dalam proses pemuaiannya juga. Nah, jadi di sini untuk kenaikan suhu yang sama, pemuaian pada aluminium itu lebih panjang dibandingkan pada tembaga, dengan catatan panjang awalnya sama. Oke, bisa dipahami ya maksudnya di sini. Nah, yang berikutnya kita bahas terkait dengan muai luas. Nah, untuk muai luas ini tentunya untuk benda yang bentuknya itu berupa kepingan ya, misalkan suatu plat logam ya. Nah, di sini tentunya di sini juga pemuaian luas ini juga terjadi untuk pada benda padat ya. Nah, kita ambil contoh, sini ada suatu logam berbentuk plat di sini. Ini luas awalnya A0 ya, kita simbolkan dengan A0. Ketika dipanaskan, nah di sini dari sisi panjangnya memuai, dari sisi lebarnya juga memuai, sehingga terjadi pertambahan ukuran di sini. Nah, jika panjang dan lebarnya memuai, maka tentunya luas dari plat ini juga akan berubah. Nah, terjadi perubahan luas, pertambahan luas. Nah, secara matematis berarti luas plat yang baru di sini AT itu tidak lain adalah luas mula-mula ditambah pertambahan luasnya. Nah, di sini polanya itu sama persis dengan yang untuk pemuaian panjang tadi, hanya kita ganti simbol saja. Kalau panjang tadi L, di sini adalah A ya, gitu. Nah, ini secara gambar saja ya, saya gambarkan di sini supaya terlihat di sini terjadinya pertambahan sisi-sisinya ya. Karena pada realnya itu tentunya untuk benda padat itu secara kasat mata itu tidak terlalu terlihat pemuaiannya itu, terjadi pemuaiannya, karena hanya sedikit sekali terjadi pertambahannya itu ya. Butuh suhu yang cukup besar untuk terjadi pemuaian yang pertambahan ukuran yang besar pula ya. Nah, ini hanya untuk keperluan gambarnya saja. Oke, di sini kita bisa lihat untuk nilai pertambahan luas itu juga secara matematis polanya juga sama dengan yang pertambahan panjang tadi, yaitu dipengaruhi oleh nilai
luas awal, pertambahan suhunya, dan nilai koefisien. Nah, koefisien di sini simbolkan dengan beta, yaitu koefisien muai luas ya, muai luas. Nah, nilai dari koefisien muai luas di sini yaitu beta itu tidak lain adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi, kadang di persoalan itu atau kita searching, browsing itu tidak ketemu ya, tidak diketahui juga nilai beta. Ya, karena itu kan benda padat. Benda padat ini yang disertai itu datanya adalah koefisien muai panjangnya. Untuk aluminium, tembaga, baja, kuningan, dan segala macam, itu nilai alfanya, koefisien muai panjangnya. Jadi kalau kita mau menghitung pemuaian luasnya, maka kita gunakan beta ya. Tetap kita gunakan beta. Beta di sini adalah nilainya 2 kali dari koefisien muai panjangnya. Oke, bisa dipahami ya maksudnya di situ ya. Nah, jadi ya secara matematis juga kalau kita mau susun ya, seperti yang di muai panjang tadi, maka AT ini tidak lain berarti apa? Ya, tidak lain berarti adalah A0 plus A0 delta T kali beta. Jika A0 sama-sama punya A0, kita keluarkan A0-nya ya secara matematis ya. Maka di sini jadi 1, A0 kali 1 menjadi A0 plus ini jadi delta T kali beta. Nah, oke. Satuannya menyesuaikan ya. Jika kita menggunakan cm persegi, ya maka nanti AT-nya juga cm persegi, A0-nya cm persegi, jadi harus seragam. Kamu menggunakan meter ya meter, milimeter persegi juga milimeter persegi. Oke. Nah, baiklah, yang terakhir di sini adalah pemuaian volume atau pemuai volume. Untuk pemuaian volume ini berlaku untuk zat padat, cair maupun gas. Jika pada pemuaian panjang dan luas itu hanya untuk zat padat, oke. Tetapi kalau untuk zat cair dan gas, maka di situ ketika dipanaskan maka terjadi pemuaian. Pemuaian itu adalah pemuaian volume, oke. Nah, untuk secara matematis di sini pada dasarnya sama ya. Di sini hanya perubahan simbol dan di sini penggunaan koefisiennya saja ya. Jadi kalau misalkan tadi kita ya di sini berarti pemuaian volume kita simbolkan dengan VT, pertambahan volume atau perubahan volume akhirnya di sini adalah volume awal plus pertambahan volumenya. Oke. Nah, maka di sini nilai pertambahan volumenya di sini dapat dihitung secara matematis, yaitu adalah V0 dikali perubahan suhunya dan dikali dengan, nah, di sini ada simbol gamma. Nah, gamma di sini kalau untuk benda padat maka biasanya kita gunakan data alfanya ya. Terkait dengan alfanya di sini, gamma ini adalah koefisien muai ruang itu senilai dengan 3 alfa, 3 kali koefisien muai panjangnya. Tapi kalau misalkan untuk zat cair dan gas di sini tidak, karena dia tidak punya nilai alfa ya, tidak ada koefisien muai panjangnya, maka di situ yang digunakan adalah langsung data gamanya. Nah, di sini langsung menggunakan data gamanya. Jadi kalau misalkan soal itu yang kita mau hitung pemuaian volumenya tetapi diketahui alfanya, berarti di situ alfanya kita kalikan 3 untuk diubah menjadi muai volume. Oke, maksudnya paham di situ ya. Jadi 3 alfa ini sebanding dengan nilai gamma. Biasanya ini untuk yang benda padat. Sedangkan cair dan gas itu datanya biasanya langsung menggunakan gamma. Nah, berarti di sini juga sama. Maka VT-nya di sini akan menjadi apa tadi? V0 dalam kurung 1 plus ya gamma kali delta T atau delta T kali gamma. Oke. Biasanya persoalan. Nah, secara sederhananya mungkin seperti ini ya. Yang penting tadi dasarnya itu ya, jadi pola untuk mengingat persamaannya itu tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Oke. Sekarang kita coba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Nah, di sini terdapat sebuah wadah aluminium dengan kapasitas 1 liter berisi air. Nah, volume airnya di sini 90% dari kapasitas wadah. Nah, artinya di sini kalau kita mau tulis diketahuinya di sini ya. Di sini kita tuliskan untuk wadahnya, di sini berupa aluminium dengan volume awal berarti adalah 1 liter. Oke. Kemudian sedangkan untuk isinya di sini adalah zat cair, air. Di sini volume awalnya adalah 90% dari 1 liter, berarti 0,9 liter ya. Nah, kemudian di sini wadah dipanaskan. Nah, kalau wadah dipanaskan berarti kan airnya juga ikut mengalami ya, dipanaskan juga.
Nah, dari 20 derajat Celcius menjadi 70. Artinya di sini keduanya mengalami pertambahan suhu atau kenaikan suhu sebesar ya 50 derajat Celcius. Kita kurangkan saja ya, 70 dikurang 20. Berarti sama di sini, delta T-nya juga 50 derajat Celcius. Nah, di sini nilai koefisien muai panjang untuk aluminium diketahui nilainya 2,6 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius. Sedangkan untuk air di sini koefisien muai volume ya, di sini lihat ini muai panjang, ini muai volume. 21 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius. Pertanyaannya adalah di sini kita diminta untuk menganalisa apakah air dalam wadah ini tumpah atau tidak. Oke, maka di sini karena nilai koefisiennya diketahui baik aluminium wadahnya atau maupun isinya air di sini, maka berarti kita di sini diminta untuk menghitung pemuaian dari kedua benda di sini. Nah, pemuaian dari wadahnya maupun pemuaian dari isinya air di sini. Nah, artinya jika nanti volume akhir dari air itu melebihi dari volume akhir dari aluminium, berarti ya jelas airnya tumpah. Tapi kalau misalkan pemuaian di sini volume akhir dari air itu masih lebih kecil dari volume akhir dari wadah, berarti ya tidak tumpah ya. Oke, kalau gitu kita hitung di sini. Kita hitung saja di sini, misalkan yang mana dulu, ini bebas ya. Misalkan di sini saya akan hitung dulu untuk pemuaian dari wadah. Berarti kita akan hitung volume akhir dari wadah, yaitu tidak lain adalah fenol plus perubahan volumenya. Nah, ini kita hitung wadahnya ya. Maka di sini berarti tidak lain adalah fenolnya 1 liter. Oke. Nah, untuk mempermudah di sini boleh kalian ubah dalam satuan mililiter ya, supaya angkanya menjadi lebih besar. 1 mililiter itu berarti 1 liter yang tidak lain adalah 1000 mililiter ya. Nah, tapi kalau menggunakan liter juga tidak menjadi persoalan. Nah, maka di sini 1000 mililiter plus delta V apa rumusnya? Fenol. Ya, karena ini wadah ya, wadah berarti kita gunakan muai panjang itu berarti 3 alfa dikali delta T, atau delta T kali 3 alfa sama ya, ini perkalian. Maka di sini berarti 1000 10⁻³ boleh dituliskan seperti ini plus maka di sini fenolnya berarti berapa? Ya, 1000 tadi 1 liter 1000 ml 3 dikali 2,6 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius. Kenaikan suhunya tidak ada 50 derajat Celcius. Maka di sini ini kita biarkan dulu. Nah, kita selesaikan perkaliannya di sini. Maka ini akan kita dapatkan, ini pangkatnya menjadi sisa min 2 ya. 3 kali 2,6 kemudian kita kalikan dengan 50, maka kita dapatkan 390 ya. 390 kali 10⁻⁻². Oke, pangkat 3 dengan minus 5 jadi 10⁻². Maka di sini berarti jika kita ingin ya kembalikan lagi mau dalam bentuk pangkat silakan, atau misalkan tidak dalam bentuk pangkat, berarti ini 1000 tadi, maka ini adalah berapa ya? Berarti 3,9 ya, 3,9. Nah, berarti di sini berapa? Nah, berarti volume akhir akibat pemuaian di sini aluminium adalah 1003,9 ml. Nah, bagaimana dengan pemuaian terjadi pada air? Nah, di sini kita hitung juga. Kemudian kita lihat perbandingannya ya. Apakah VT di sini lebih besar air atau lebih besar dari wadahnya tadi? Nah, di sini air VT oke, sama ya, fenol plus delta V. Oke. Nah, di sini berarti fenolnya ini hanya 90%, berarti 0,9 liter, berarti kalikan 1000 berarti tidak lain ada 900 ya, 900 ml plus fenol ya, langsung saja ini 900. Nah, di sini muai volume berarti langsung nih, ini adalah gamanya. Maka di sini adalah dikali 21 kali 10⁻⁻5, kenaikannya 50. Nah, ini kita selesaikan dulu perhitungan perkaliannya, baru kita tambahkan dengan 900 di sini. Ini hasilnya akan kita dapatkan berarti berapa nih? Atau ini tadi kita menggunakan pangkat ya, 900 ke ini nolnya 2 jadi pangkat min 2 ya, pangkat min 2. Maka di sini berarti 9215, berarti berapa ini? Oke, 945 ya.
945. Oke, maka di sini berarti 900 plus ya 9,45. Maka di sini berarti 909,45 mililiter. Nah, bisa kita lihat di sini walaupun ya di sini pemuaian atau pertambahan volume dari air di sini jauh lebih besar dibandingkan pemuaian yang dialami oleh aluminium, tetapi karena yang kita lihat itu adalah volume akhirnya ya, karena di sini airnya emang tidak diisi penuh awalnya, hanya 90%. Wah, jadi sini sudah mengantisipasi untuk pemuaian dari air yang nilainya didapatkan ya. Di sini kalau kita hitung tadi pertambahan volume air ini lebih besar dibandingkan aluminium, tetapi karena di sini memang sudah tidak diisi penuh, di sini volume akhir dari air ini masih jauh di bawah dari wadahnya. Nah, bisa kita lihat di sini karena VT dari aluminium wadahnya di sini lebih besar dibandingkan VT dari air di sini, maka kesimpulannya berarti di sini adalah tidak tumpah. Jadi yang dilihat di sini jangan lihat delta V-nya saja ya. Karena di sini kasusnya itu volume air itu tidak penuh. Tapi kalau misalkan volume air ini penuh terhadap wadahnya, maka kita bisa lihat saja delta V-nya. Oke, catatannya tadi ya. Jika di sini air diisi penuh, air diisi penuh, itu sudah dipastikan tumpah ya. Kalau air diisi penuh terhadap wadah itu sudah dipastikan tumpah. Karena pemuaian dari zat cair itu lebih besar dibandingkan pemuaian dari zat padat. Oke, bisa diingat kata kuncinya, pemuaian dari zat cair itu lebih besar dibandingkan zat padat. Jadi kalau air diisi penuh terhadap satu wadah itu pasti tumpah. Tetapi kalau tidak diisi penuh itu belum tentu tumpah, walaupun pemuaiannya lebih besar di sini, ya kan? Oke, di sini penyelesaiannya sudah bisa dipahami. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat.